Anak adalah anugerah kehidupan, simbol mimpi dan harapan orang tua di masa depan. Namun, kenyataannya tidak semua anak di dunia ini mampu mengemban tugas mulia itu. Mereka yang dilahirkan sebagai satu dari sekian banyak anak penderita tunagrahita mungkin adalah pengecualiannya. Tunagrahita adalah sebuah istilah yang disematkan bagi anak-anak dengan keadaan perkembangan mental dan intelijensi yang terbelakang. Meski begitu, mereka tetaplah sama seperti kita, layaknya anak-anak normal lainnya yang juga berhak mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan sejatinya adalah masa depan bagi kita, tetapi hal ini mungkin saja tidak berlaku bagi anak-anak penyandang cacat mental ini. Bagi mereka, pendidikan tak ubahnya seperti sebuah kegiatan bermain sambil belajar. Ini kan 5 nih kuenya. 5 diambil 2. Ambil 2. Hitung sisanya. Sisanya hitung berapa? Berapa? Tiga. Iya, pintar. Tiga gimana? Ini berapa? Nih, dikurang ini berapa? Ini angka berapa nih? 1, 2. Ayo 2. 2. Berapa ini? Kita. Ayo tulis angka 3 bisa? Ayo tulis angka 3. Kok gitu? Seperti ini. Ayo bisa. Di rumah ulang lagi ya. Di SLB ini misalnya, berdiri sejak tahun 1988, sedari awal sekolah ini memang sudah menampung anak-anak berkebutuhan khusus seperti penderita tunagrahita dan tunarungu. Untuk keterampilan pun kita juga itulah yang penting ya, karena untuk kelanjutan kehidupan dia. Mungkin kalau di rumah suruh ngepel nggak mau, diajarin ngepel ya mungkin siapa tahu nanti bisa bekerja di rumah-rumah atau di kantor-kantor seperti itu. Selalu ada program khusus untuk SLB ini. Jadi kalau kita kan tunarungu, jadi punya persepsi dulu. Kalau tunagrahita bina diri. Sabar, telaten. Sekilas sistem pendidikan di sekolah ini memang tidak jauh berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Seluruh siswa di sini berhak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih, tak terkecuali anak-anak tunagrahita ini. Dari kegiatan semacam inilah para pengajar dapat menilai sejauh mana perkembangan akademis dan non-akademis anak selama masa didiknya. Tidak jauh berbeda dengan SLB Nur Abadi. Di atas bangunan sederhana ini pula, sebuah tempat untuk menuntut ilmu didedikasikan bagi siswa tunagrahita. Ya, inilah SLB Budi Karya. Berawal dari sebuah panti latihan kerja bagi penderita retardasi mental,
Kini sekolah ini telah menjelma menjadi rumah kedua bagi siswa-siswinya. Sistem pembelajaran anak di sini di Budi Karya itu kita sesuaikan dengan kondisi anak. Pertama, kalau memang anak itu dalam kategori sedang, jadi katakanlah imbisil ya, mereka kita sediakan program pembelajaran, program pembelajaran yang imbisil. Kalau anak itu dalam kategori ringan, dibel gitulah, kita berikan program pembelajaran ringan. Bentuk pengajarannya tadi kita sesuaikan dengan kondisi anak. Mungkin ada yang individualisasi, ya. Ada harus kita bawa kepada sistem pembelajaran kelompok. Nah, selain itu juga anak-anak kita berikan beberapa keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan kemampuan anak tadi. Mengatasi atau mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, tidak hanya, jadi secara umum tidak hanya tunagrahita ya, tetapi secara umum adalah kita membuat apa yang disebut PPI atau IEP, program pengajaran individual atau individual educational plan atau individual educational program. Menariknya, tidak hanya fungsi intelektual. Di sekolah ini, kecakapan sosial siswa-siswinya dikembangkan untuk mengoptimalkan fungsi adaptif dengan lingkungan mereka. Potret kegiatan siswa tunagrahita di sekolah ini adalah sebuah gambaran nyata bagaimana pola pendidikan yang dihadirkan. Dalam 3 jenjang pendidikan, siswa dengan beragam tingkat retardasi mental diberdayakan sesuai bakat dan kemauan mereka. Keterampilan menenun misalnya, ditunjang dengan perlengkapan yang ada, kegiatan menenun ini salah satunya sudah menjadi favorit bagi siswa tunagrahita di Budi Karya. Kalau pengajaran setelah teori itu enggak ada, jadi langsung praktik aja gitu ya. Cuman kita menerangkan ini akan ada bagian-bagian itu ya, ini untuk apa, untuk apanya gitu aja. Kesulitan itu tergantung berat ringannya IQ anak, gitu aja. Ada yang sampai setahun juga nggak bisa, ada yang hanya dengan beberapa bulan tuh lancar. Dan inilah Putra. Terlahir sebagai penyandang cacat mental tidaklah lantas membuatnya menjadi rendah diri. Putra memang sosok yang berbeda dari penderita tunagrahita kebanyakan. Sepintas mungkin tidak ada yang mengira jika bocah berusia 11 tahun ini adalah seorang penyandang retardasi mental. Siapa sangka jika kemampuan intelektual dan komunikasinya pun terbilang mendekati anak normal seusianya. Tetapi kenyataannya hal ini justru terjadi setelah Putra melewati sebuah kejadian yang mengubah hidupnya. Ya gitu, waktu itu kan yang divonis sama dokter itu si Palus ya, itu kan emang saya belum sempat operasi, itu emang udah lama sih udah divonis, cuma saya belum sempat waktu udah umur 10 tahun kejadiannya begini, dia kan mau nyebrang tanpa sepengetahuan saya sama ayahnya, nggak tahu, jadi dia nyebrang ya kebetulan udah angkot lewat, jadi dia nyebrang nggak lihat di kanan jalan gitu, jadi dia kesabet motor, dia langsung ya gitu langsung pendarahan itu otak kepalanya.
Sejak saat itu, perkembangan intelijensi putra seketika mengalami kemajuan pesat. Hal ini ditengarai oleh keinginannya yang kuat untuk mengenyam pendidikan formal di sekolah. Di sekolah, Putra tergolong siswa yang pandai secara akademis. 6, 7, 8, 9, 10. Angka 1 sampai 10. Iya, angka 2. Terus. Iya. Angka 3. 3 mana? Angka 3. Dia masuk di sini udah terlambat karena emang umurnya emang udah istilahnya terlambat umur ya, terlambat usia. Tapi dia masih bisa ngikutin, jadi kita ajarin nulis 1 sampai 5 juga udah bisa. Dari nyalin tuh kita tulis di atasnya 1 sampai 5, dia bisa nyalin sendiri. Walaupun kadang-kadang dia dalam waktu yang lama. Tapi harus kita pacu terus. 7, 8, 9, 10. Rajin, pintar. Kita berteman sama teman nggak boleh ada kata musuhan. Putra hanyalah satu dari sekian banyak penderita tunagrahita yang berkeinginan kuat untuk mengenyam pendidikan layaknya manusia normal. Di luar sana, ada banyak putra-putra yang lain yang masih berjuang melawan stigma negatif dengan segala diskriminasi sosial yang mereka rasakan. Sudah saatnya kita melihat dunia dari kacamata mereka, memandang bahwa anak-anak tunagrahita ini pun berhak untuk meraih masa depan mereka melalui pendidikan yang layak. Biar jadi anak yang baik, yang pintar, biar berguna bagi bangsa dan agama ya, dan orang tua ya Dek ya.